SBY turun gunung, bukti AHY tidak kuat jadi ketum. Ditulis oleh Jaya Surbakti di zewar.com. Seorang ketua majelis tinggi partai harus turun gunung, menjelaskan ke publik rahasia apa yang ada pada mereka, dan apa-apa saja yang ingin mereka antisipasi, menunjukkan bahwa kepemimpinan ketua umum partai ini memang begitu rapuh. Dia sejatinya sudah siap oleh semua, termasuk majelis tinggi, tidak sekuat apa yang diharapkan. Secara pribadi, saya yakin bahwa yang dilakukan Muldoko adalah di luar pengetahuan Presiden Jokowi. Saya juga yakin bahwa Presiden Jokowi memiliki integritas yang jauh berbeda dengan perilaku pelayan, kata SBY dalam video yang dirilis Rabu 24 Februari 2021. Ini mulai terlihat berbeda sikap dengan ketum dan anak buah lainnya, seperti Andi Malarangeng yang ngotot minta klarifikasi dari Jokowi, sampai-sampai tanpa malu mengirimkan surat yang akhirnya tidak digubris Jokowi. Walau kemudian SBY menyatakan bahwa mengajukan surat itu suatu partai Demokrat memang perlu, tapi dia tidak berkata lagi. Itu pendapatnya secara pribadi. Ini sekilas, tapi tegas. Dia mulai meragukan apa-apa yang dilakukan oleh AHY bersama rekan-rekan mudanya. Jelas memang mereka semua begitu membidik Muldoko dalam sasaran tembak. Tapi, sepertinya apa yang dilakukan AHY tidak mendapat umpan balik yang sesuai dengan yang diharapkan. Nyatanya, SBY harus mengulang narasi ini lagi, bahkan harus menyebut nama Muldoko secara tegas. Apakah ini satu momen yang terlewatkan dalam pidato AHY sebelumnya? Bahwa secara intrik politik, AHY juga seharusnya berani menyebut nama Muldoko, karena Muldoko ancaman nyata bagi posisi AHY. Tapi kalau dia berani, bisa-bisa dia dikuliti oleh netizen sebagai junior yang kurang ajar. Saya juga, secara pribadi, menilai apa-apa yang dilakukan AHY ini memang gampang. Tidak fokus pada satu tujuan, hanya terkesan coba-coba saja. Kuat sekali kesannya, dia mengikuti skenario dari pihak lain, bukan dari kemampuan dia menerjemahkan strategi. Apalagi dengan pertunjukan ikrar oleh 34 DPD untuk menyatakan setia kepada AHY adalah satu persoalan yang sangat mengganjal. AHY mengklaim didukung oleh 100% DPD saat kekuasaan masih di tangannya. Masa iya ada DPD mau bilang gak setia pada saat seperti itu? Saya pikir AHY hanya berangkat orang untuk setia. Kesetiaan itu hanya akan terjawab saat benar ada kader yang meminta diadakannya KLB, seperti KMD atau kader muda Demokrat. Lalu, kita akan lihat betapa banyak DPD masih setia, dan berapa lagi yang ikut dilaksanakannya KLB. KMD yang bersedia juga memiliki hak suara di dalam partai. Sudah mewacanakan akan meminta dilaksanakannya KLB. Mereka justru sudah meminta AHY untuk mundur, dan dengan tegas, ingin Muldoko menggantikannya sebagai ketum dan Edi Baskoro menjadi sekjennya. Hahaha, seru juga melihat cara partai ini membuat sejarah. Tidak majelis tinggi, tidak ketum, tidak kader muda, semua masih berkisar tentang lingkaran SBY saja. Kalau bukan SBY, ya AHY. Kalau bukan juga, ya EBY. Apa tidak ada kader lain yang pantas selain dari Trah Yudhoyono? Tapi, terlepas dari itu, di sini memang sudah terlihat sekali ada perselisihan yang tajam. Apa yang selama ini disuarakan oleh AHY dan teman-teman memanglah secara tidak langsung oleh KMD dan anggota partai senior yang tidak sejalan dengan kebijakan ketum sekarang. Ini sikap dari KMD dan beberapa partai elit senior sudah membantah dengan sendirinya bahwa partai ini sedang dalam keadaan solid. Semua DPD sudah setia kepada AHY. Rangkaian cerita ini justru menjelaskan sebaliknya. AHY, ucapan orang tepat untuk selalu dipertahankan di posisi yang bukan. Kalaupun benar SBY ingin memaksakan kehendak untuk menentukan keturunannya di tingkat pimpinan partai, suara sudah terbelah bahwa sebagian mereka menilai EBY justru lebih pantas. Selain dia lebih lama di partai dibandingkan AHY, juga karena dia mengalami proses kaderisasi secara sempurna, dia belajar dari nol hingga sampai pada posisi sekarang. Namun, itu pun suara yang ada lebih suka menempatkan EBY sebagai sekjen partai, bukan ketum.
Sekarang tinggal kita lihat perjuangan SBY. Apakah masih ingin mempertahankan AHY atau akan menyerah bersama dengan waktu? Menerima pengusungan Muldoko yang akan diajukan oleh sebagian partai dalam KLB berikutnya. Atau jangan-jangan SBY akan berkata, banyak rakyat yang meminta saya untuk maju lagi, jadi presiden lagi. Izinkan saya memulainya dari posisi Jokowi sudah kembali, tanda pandemi segera berakhir. Ditulis oleh Alifur Rahman di siwar.com. Selama setahun ini, kita bisa melihat Presiden Jokowi sangat berat langkahnya. Kampanye protokol kesehatan, kerja dari rumah, belajar dari rumah, dan seterusnya itu membuat kita kehilangan sosok presiden. Karena Jokowi yang kita tahu adalah presiden yang sangat dekat dengan rakyat tanpa sekat, tanpa tapi. Jokowi adalah presiden yang sangat berani menghadapi ancaman, dan kapanpun siap menerobos protokol keamanan istana. Jokowi pernah tiba-tiba belok arah ke area yang belum disteril dan menemui masyarakat di sana. Pernah juga ke zona merah Papua, pernah mendatangi panggung 212. Saat Jokowi ke Afghanistan, beliau cerita ada banyak orang yang menyarankan agar kunjungan tersebut dibatalkan karena rawan. Ketika Jakarta diteror bom, ini sebenarnya adalah tanda betapa jantung pertahanan kita cukup lemah. Tapi, Presiden datang ke lokasi hari itu juga, membatalkan semua agendanya, buru-buru balik ke Jakarta. Presiden hadir dengan pesan jelas, lokasi ini sudah steril dan aman. Jakarta aman, mari kita beraktivitas seperti biasa. Tapi, selama setahun ini kita kehilangan sosok Presiden Jokowi, karena lebih sering di istana dengan segala protokol yang ribet itu. Pakai masker, masih pakai face shield, masih harus tes pula. Bedanya Jokowi tiap minggu tes, jadi kebayang setahun itu 52 minggu. Berarti Presiden kira-kira sudah tes sebanyak 52 kali, dan semuanya negatif. 52 kali tes, 52 kali negatif. Kalau saya selama setahun ini cuma sekali rapid test, itu pun karena mau naik pesawat aja. Selain itu, mungkin soal cara meeting juga agak beda. Kalau kita Zoom meeting kan atasannya aja yang kelihatan, tapi bawahnya pakai celana pendek. Nah, Presiden enggak, karena kalau meeting sama menteri tetap pakai celana. Jokowi yang kita kenal nekat, nggak takut dengan ancaman, selalu ingin menemui rakyatnya. Tiba-tiba harus lebih sering berada di istana. Maka wajar kalau oposisi banyak ngejekin, kapan Presiden belusukan? Kok Presiden takut dan seterusnya? Karena belusukan itu memang salah satu kekuatan seorang Jokowi. Kalau Jokowi nggak belusukan, itu ibarat kita datang kondangan, tapi nggak bawa pasangan, garing, nggak ada pegangan. Dan akhirnya setelah setahun ini, Presiden Jokowi kembali ke tengah-tengah masyarakat, menjawab semua rindu dengan bertemu tatap muka. Sampai di sini mungkin akan ada yang bertanya, apa efeknya? Apa pentingnya? Bagi yang tidak merasakan rindu, ini nggak penting. Tapi bagi kita yang telah lama nggak ketemu, selama ini cuma bisa video call, pertemuan ini luar biasa pentingnya. Tatapan dari mata ke mata tanpa sekat layar itu sebuah keajaiban yang mampu memunculkan semangat dan juga keberanian. Bahwa kejadian ini membuat Munarman kepanasan, dan Fadlizon juga ingin agar Presiden ditindak kayak Rizik. Ya, mereka ini memang sejenis sih ya. Munarman sama Fadlizon ini sejenis. Munarman itu dulu bikin hoax anggota FPI nggak bawa senjata, tapi ternyata nembakin polisi. Fadlizon sama, bikin hoax Ratna Sarumpait digebukin sampai bonyok, hoax polisi nembakin pendemo, dan banyak lagi. Jadi, kalau sekarang mereka pura-pura nggak paham soal progres dan kerumunan, yaitu memang tugas politik mereka. Rizik tidak ditangkap karena kerumunan bandara, karena itu bukan undangan resmi dari Rizik. Tapi, Rizik ditangkap karena menggelar hajatan pernikahan besar-besaran di Petamburan. Presiden Jokowi di NTT itu bukan hajatan, bukan undangan. Masyarakat datang dengan sendirinya. Jadi, ya sudahlah, biarkan Rizik menjalani sisa hidupnya di penjara. Karena, kalau nggak ada kasus kerumunan Petamburan, toh kasus Rizik memang banyak kan? Terakhir, terima kasih kepada Presiden Jokowi yang kembali hadir di tengah masyarakat. Terima kasih sudah mengobati rindu ini. Semoga kerumunan di NTT dapat menjadi pelajaran berharga. Sebuah pesan jelas bahwa rakyat tidak pernah takut menghadapi virus itu. Dan semoga ini menjadi sebuah tanda
akan kembali normalnya aktivitas dan kegiatan bisnis sosial masyarakat. Agar kita bisa menjadi manusia yang sesuai dengan fitrahnya, agar ekonomi kembali normal, agar kita kembali bisa liburan dan menikmati kehidupan dunia ini dengan sebaik-baiknya. Begitulah Kuraku.